Keren banget. Indonesia kapan bisa punya seperti ini? Sibuk sih, sibuk ngurusin Malaysia. Sibuk mikirin Malaysia. Orang Malaysia sudah sibuk kemana-mana, mereka mikirin tentang kebanggaan, tentang kesejahteraan negara mereka, orang-orang mereka. Kita masih sibuk aja ngurusin orang Malaysia, ikut MasterChef Australia. Hi everyone, welcome back into our channel, and this is about Sastra. Yeay, Masya Allah. Oke guys, gimana kabarnya hari ini? Thank you so much ya for clicking this video to stop by to watch me today. And today we have two many videos that we are going to react today. Ini lagi-lagi tentang hubungan Indonesia dan hubungan Malaysia, yang mana salah satu videonya akhir-akhir itu mendapat sambutan hangat daripada netizen Indonesia. Video tentang Malaysia, itu tentang MasterChef Malaysia. Saat itu beliau kalau tidak salah perform di MasterChef Australia. Wow, kontestan daripada MasterChef Australia itu berasal dari Malaysia juga guys. Dan di situ di pressure test itu orang Malaysia atau MasterChef Malaysia ini present culinary from Malaysia, yaitu jajanan pasar atau jajanan-jajanan tradisional berasal daripada Malaysia. Tentunya membawa kebanggaan tersendiri untuk orang-orang Malaysia. Namun, Namun di sisi lain, di sisi Indonesia menganggap bahwasanya ada yang salah nih sepertinya. Sepertinya kue-kue tersebut, jajanan tersebut sangat familiar di Indonesia. Kenapa ini kue-kue disebut sebagai kue-kue ataupun jajanan tradisional Malaysia, sedangkan kue-kue ini sepertinya berasal dari Indonesia loh. Nenek-nenekku dulu juga sudah memperkenalkan makanan ini, kue-kue ini ke aku ketika aku waktu kecil. Nah, itu hal-hal seperti itu menjadi patokan orang Indonesia yang mengatakan, oh, kalau dari nenek-nenek mereka kue-kue tersebut berasal atau diperkenalkan, berarti kue-kue tersebut dari Indonesia. Nah, berarti mainnya kurang jauh atau baca bukunya kurang tebel nih seperti itu. Bahwasanya patokan untuk mengatakan bahwa ini makanan dari siapa itu bukan karena dari nenek-nenek kita, tapi kita harus bisa membaca sejarah. Seperti apakah yang sastra atau saya maksud? Oke everyone, tapi kita akan diskusikan setelah kita menonton video MasterChef Malaysia yang perform di MasterChef Australia. Wow, aku kaget loh, ada orang Malaysia yang perform di MasterChef Australia. Wow, keren banget. Everyone, here we go. 1, 2, 3. Every layer should peel apart like this. Oke, MasterChef Australia menjadi sorotan karena tersebut kue koci itu berasal dari Malaysia. Momennya terjadi saat pressure test. Oh, selebriti chef Malaysia ternyata. And I'm going to show you the pleating on the copa. Menjadi perdebatan guys. We're really lucky to be seeing this demonstration from Poe, but it's sort of reinforcing that this is going to be a very technical pressure test because you never see demonstrations for a pressure test. I'm freaking out because Casper and Annabelle still have so much like experimenting to do when they're folding those banana leaves and they. Wow. Sebelumnya aku ingin memberikan tepukan kepada peserta MasterChef Australia yang berasal dari Malaysia ini. Amazing gitu. Artinya beliau mengikuti MasterChef di Australia itu tidak mengangkat ciri khas Australia, tapi again Malaysia adalah salah satu negara ataupun salah satu bangsa di mana orang-orang itu nggak pernah melupakan jati diri mereka, nggak pernah melupakan akar ataupun asal muasal mereka. Mereka selalu membawa kemanapun mereka pergi itu jati diri mereka. Kalau nggak busana ya makanan mereka akan senantiasa mereka promosikan ke luar negara. Wow, terbaik banget. Tapi sebelum itu guys, aku ingin lihat dulu bagaimana komentar orang Indonesia nih. Komentar orang-orang Indonesia ataupun netizen Indonesia di postingan yang satu ini. Karena happening banget guys dan booming banget di Indonesia tentang heboh MasterChef Australia sebut kue koci atau kue lapis sebagai camilan Malaysia. Seperti itu. Coba kita lihat komentar-komentarnya. Oh my god, Masya Allah everyone. Coba dilihat di namanya, ini namanya sudah gak asing lagi guys. Ini adalah Noftian Aziz. Masya Allah, Mr.
Ajis, I miss you so much, Masya Allah. Aku bangga banget dengan adik-adik aku bangga banget dengan Istika dan Mr. Ajis. Masya Allah, bahwasanya kita bertiga tuh benar-benar fight untuk menyuarakan bahwasanya kita tuh serumpun guys, nggak hanya di video ini yang bisa ditonton oleh orang, bahkan Mr. Ajis pun di sini melakukan campaign love each other, love your siblings. Itu benar-benar bahkan di komentar-komentar, di postingan-postingan seperti ini beliau juga turun. Masya Allah, salut banget. Coba kita lihat apa komentar beliau, Mr. Ajis. Stop being so reactive everyone. Gali sebanyak-banyaknya latar belakang sejarahnya. Silahkan dimulai dari sekarang. Masya Allah. Oke, ngapain sih ngeributin beginian? Indonesia dan Malaysia kan sama-sama Melayu. Ya pasti ada kesamaan di berbagai hal. Setuju banget. Kemudian budaya kita itu serumpun dan posisi kita nggak sejauh itu. Jadi wajar kalau ada kesamaan. Nggak usah kita debatkan hal yang membawa kita ke perpecahan. Kita terus memperdebatkan hal yang nggak bikin kita maju. Setuju banget. Kita itu satu rumpun, jadi kalau makanannya sama ya nggak salah, paling beda nama. Nggak usah jauh-jauh lah. Makanan tradisional kita sama di tiap daerah, cuman namanya yang berbeda-beda. Betul banget guys. Well, lately aku merasa bahagia banget bahwasanya banyak daripada netizen Indonesia yang sudah mulai terbuka, minda dan pikirannya, yang mengatakan bahwasannya kita tuh serumpun gitu. Jadi untuk hal-hal remeh-temeh ataupun hal kecil seperti itu sudah tidak usah diperdebatkan lagi gitu. Masih banyak hal-hal penting di negara ini yang perlu kita urus dan perlu kita debatkan guys. Yang di sini yang saya melihat, saya sangat bahagia melihat MasterChef Malaysia yang penuh dengan rasa bangga memperkenalkan makanan-makanan tradisional dari Malaysia kepada dunia. Tapi ada sedikit membuat saya tersenyum seperti tadi. Ada beberapa makanan yang memang diperkenalkan ternyata sangat mirip dengan makanan yang kita kenal di Indonesia. Mungkin sebagian daripada kita akan langsung berkata, loh itu adalah makanan daripada Indonesia, itu kue atau jajanan daripada Indonesia, itu adalah sesuatu yang saya makan daripada kecil, yang nenek saya selalu bawakan untuk saya dari pasar. Please, mulai dari sekarang belajarlah untuk menahan mulut kita, ucapan kita, dan tunggu dulu. Kalau kita melihat sejarah kawasan Nusantara dan Kepulauan Melayu secara lebih luas, sebenarnya kemiripan itu bukanlah sesuatu yang aneh dan merupakan sesuatu yang tidak lazim. Jauh sebelum adanya Indonesia dan adanya Malaysia menjadi negara modern seperti saat ini di tahun 2026, masyarakat di wilayah kita sudah saling berhubungan selama berabad-abad guys. Mereka berdagang, mereka berpindah tempat, mereka migrasi, kemudian mereka kawin, menikah, dan membawa bahasa mereka, membawa budaya mereka, membawa rempah-rempah mereka, dan juga I do believe mereka juga membawa resep-resep makanan ke daerah masing-masing. Resep-resep makanan tradisional mereka bawa ke tempat-tempat baru seperti itu. Kesultanan seperti Kesultanan Johor, Melaka, Brunei, Aceh, hingga kerajaan-kerajaan di Jawa, kerajaan yang ada di Kalimantan, kerajaan yang ada di Sumatera dan Sulawesi, itu memiliki hubungan yang sangat erat. Karena itulah sangat wajar jika kita bisa menemukan contohnya ini rendang. Dari Sumatera ada di Kalimantan, ada di Sulawesi juga. Kemudian sate, gulai, lemang, serundeng, sambal, atau berbagai masakan lain yang memiliki nama, rasa, maupun cara masak yang hampir sama. Nah, yang membuat berbeda dan bikin berubah semuanya adalah datanya kolonialisme ini. Wilayah-wilayah ini berkembang menjadi negara-negara yang berbeda, termasuk Indonesia dan Malaysia. Sejak saat itulah identitas nasional masing-masing mulai kita bentuk, termasuk dalam hal kuliner. Jadi kemiripan makanan bukan berarti salah satu negara pasti mencuri atau mengambil atau mengklaim dari negara yang lain. Dalam banyak kasus, makanan tersebut memang lahir dari akar budaya yang sama, lalu berkembang dengan ciri khas masing-masing sesuai dengan selera orang di tempat tersebut. Nah, justru menurut aku yang harus kita underline saat ini yang menarik adalah bagaimana makanan itu diperlakukan saat ini. For your information, saya personally melihat Malaysia sangat percaya diri memperkenalkan makanan tradisional mereka ke panggung internasional. Mereka mengundang chef terkenal, mengirim chef mereka ke luar negeri seperti yang kemarin saya datangi sama Mistika ke Indonesia.
kemudian membuat festival kuliner, kemudian bazar Ramadan di mana-mana, mempromosikan makanan mereka melalui televisi, sosial media, bahkan menjadikannya sebagai bagian daripada strategi pariwisata nasional seperti terjadi saat ini Visit Malaysia 2026. Mereka nggak hanya memasak makanan itu, orang Malaysia juga menceritakan ceritanya. Orang Malaysia juga menjual ceritanya, menjual sejarah makanannya, menjual budayanya, dan akhirnya dunia mengenal makanan tersebut sebagai salah satu alasan untuk datang ke negara Malaysia. Sementara itu, apa yang terjadi di Indonesia? Saya personally merasa kita sering menghabiskan energi kita untuk berdebat di sosial media. Ini makanan Indonesia, itu diklaim oleh Malaysia. Malaysia senantiasa mencuri makanan kita. Malaysia senantiasa mencuri budaya kita. Komentar-komentar seperti ini hampir selalu ada di setiap kali berita tentang kuliner ataupun tentang budaya di sosial media kita. Padahal setelah selesai berdebat, apa yang kita lakukan? Apakah kita sudah mendokumentasikan resep-resep tradisional kita? Apakah kita sudah membantu UMKM ataupun usaha kecil mikro dan menengah kita untuk bisa naik kelas? Apakah kita sudah membuat festival kuliner yang konsisten? Apakah kita sudah mendorong chef-chef muda kita untuk membawa makanan Indonesia ke restoran-restoran dunia? Ataupun kita sendiri, apakah masih suka makan jajanan tradisional seperti yang ditunjukkan oleh Master Chef Malaysia tersebut? Nah, itulah yang harus benar-benar kita lakukan saat ini. We look back to ourselves. Apakah hanya sebatas mengklaim itu saja kemampuan kita? Apakah hanya sebatas panas-panas di sosial media itu saja kemampuan kita? Nggak ada real action? Malu guys, malu. Jadi permasalahan ini bukan tentang klaim-mengklaim. Persoalan besarnya adalah siapa yang bekerja lebih keras untuk menjaga, untuk mengembangkan dan untuk memperkenalkan warisan budaya ini kepada dunia. Saya personally here merasa bahwasanya I'm happy to see Malaysian Master Chef coming there gitu dengan bangga, dengan confident gitu memperkenalkan dan membawa kue-kue khas daripada Nusantara, kue-kue Melayu itu ke kancah internasional. Karena secara tidak langsung dunia juga menjadi lebih mengenal kekayaan budaya rumpun Melayu dan Nusantara. Harapan saya saat ini Indonesia tidak perlu lagi merasa terancam. Sebaliknya kita harus merasa terpacu. Kenapa? Karena kita memiliki ribuan makanan tradisional yang sangat luar biasa dari Aceh hingga Papua. Hampir setiap daerah memiliki cita rasa yang unik, bahkan jumlahnya mungkin lebih banyak daripada yang kita sadari sehingga saat ini. Sayangnya, seperti yang saya bilang tadi, banyak di antara kita yang tidak mendokumentasikan makanan-makanan tersebut dengan baik. Jadi terasa mulai ditinggalkan oleh para generasi muda kita. Padahal makanan tradisional bukan hanya tentang soal rasa, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada identitas, di dalamnya ada filosofi, di dalamnya ada value tentang jati diri bangsa kita, bangsa Indonesia, seperti itu. Ada cerita tentang perjalanan nenek moyang kita juga, ada cara hidup masyarakat, dan semua itu memiliki nilai ekonomi yang sangat besar jika kita mengelolanya dengan baik, seperti yang Malaysia sudah lakukan. Menurut saya, sudah saatnya kita mengubah pola pikir kita. Daripada sibuk memperdebatkan ini milik siapa, siapa klaim siapa, itu kenapa Malaysia selalu punya mengambil milik kita, tentunya akan lebih bermanfaat jika kita berlomba-lomba ataupun berkompetisi untuk mengabadikan versi terbaik daripada makanan tersebut dan membuat kita orang-orang Indonesia itu lebih mengenal lagi makanan-makanan ataupun kekayaan tradisional kita. Dan tidak hanya sampai di situ, juga untuk mempelajari makanan-makanan tersebut asalnya dari mana, bagaimana makanan tersebut bisa sampai ke Malaysia. I do believe makanan yang sama juga ada di Brunei Darussalam. I do believe makanan tersebut juga ada di Singapura, ada di Thailand. Cuma packagingnya saja yang berbeda-beda, tapi makanannya pun sama. Pada akhirnya dunia tidak akan mengingat siapa yang mengatakan ini milik siapa. Dunia akan lebih mengingat siapa yang berhasil memperkenalkannya, melestarikan dan membuat orang ingin datang dan mencicipinya. Semoga Indonesia dan Malaysia bisa terus menunjukkan bahwasannya budaya serumpun adalah kekayaan bersama yang patut diselebrasi dan patut kita sama-sama banggakan. Nah, itu video pertama guys.
Video yang kedua nih, kita orang Indonesia keep talking about Malaysia, klaim ini klaim itu, sedangkan orang Malaysia sudah jauh melangkah meninggalkan kita semua. Orang Indonesia masih sibuk di situ, orang Malaysia sudah jauh memperkenalkan, sudah jauh berkembang, mempromosikan apa yang bisa mereka promosikan, melakukan apa yang bisa mereka lakukan, dan mengembangkan apa yang bisa mengembangkan untuk apa? Untuk kebaikan dan kesejahteraan diri mereka dan kesejahteraan negara mereka. Buktinya apa? Coba kita lihat sama-sama di video kita kali ini, everyone. Here we go. 1, 2, 3. We're waiting for Air Borneo. Air Borneo coming from Kuching. Apa ini Air Borneo, everyone? Air Borneo. Is it new airlines in Borneo? Wow. Oh, besar. Oh, Sarawak nih, Bang Jo. Don't tell me that it belongs to Sarawakians. 20 Juli, belanja di KL guys. tapi trolinya yang ngitungin barang-barang kita. Ini supermarket yang ada di KL GCC Mall. Kita ambil sendiri trolinya dan klik shop now. Tapi kalau nggak punya member, klik aja non member. Baru deh kita bisa mulai belanja. Di layar ini kita bisa juga lihat promo-promo dan harga-harga dari barang yang kita cari. Dan harus scan barangnya dulu sebelum dimasukin ke troli. Kalau kita nggak scan barangnya sebelum masukin ke troli, nanti trolinya akan bunyi kayak kasih warning gitu, guys. This item has not been scanned. Bayarnya juga self-service, kan semua barang kita tuh udah Oh, di-scan dan dihitung self-service, totalnya oleh troli ini. Jadi kita tinggal scan barcode pembayaran ini ke alatnya, lalu tinggal bayar sesuai metode pembayaran yang kita pilih. Bisa pakai debit credit card ataupun QR, dan beberapa e-walletnya Malaysia. Kayaknya di Indonesia belum ada, atau sekarang Belum udah ada, I don't know. Ada masih yang mau jauh coba ini? seperti Coba komen di ini. bawah. New Malaysian taxi will be a Proton. Wah, wah, wah. Ini Proton menjadi ini ya, taksi, model taksi terbaru di Malaysia ya. Wow. This is how they grow and this is how they keep developing their country, guys. Parah. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Tadi troli yang benar-benar sudah ada barcode-nya itu, jadi kita tinggal scan barang-barang itu. I really need that so bad because karena di Indonesia tuh sometimes ya guys, harga yang tertera di shelf itu berbeda dengan harga yang tertera sebenarnya dari harga daripada barang tuh. Jadi kadang-kadang suka tertipu kita. Jadi benar-benar jika kita ada barcode-nya atau mesinnya yang bisa kita langsung tahu ini harga berapa, kita masukin kepada keranjang kita atau troli kita, maka kita pun belanja aman, tentram, damai. Kita tahu, oh ini sudah melebihi, jadi sudah tak perlu lagi yang lain. Sudah melebihi dari biaya saya. Jadi keren banget. Indonesia kapan bisa punya seperti ini? Sibuk ngurusin Malaysia, sibuk mikirin Malaysia. Orang Malaysia sudah sibuk kemana-mana, mereka mikirin tentang kebanggaan, tentang kesejahteraan negara mereka, orang-orang mereka. Kita masih sibuk aja ngurusin orang Malaysia, ikut MasterChef Australia, kue orang Malaysia, makan orang Malaysia, masih seperti itu. Ya Allah, gemes aku lihatnya. Wow, dan surprise-nya guys, bahwasanya di Borneo sudah ada maskapai barunya, airlines khusus daripada Sarawak yang dinamakan Borneo Air, Air Borneo tadi ya guys ya. Masya Allah, Masya Allah. Nggak berhenti gitu loh. Semua orang di Malaysia, nggak di Semenanjung, nggak di Borneo tuh nggak mau berhenti untuk doing something. Improving their life, improving their people, improving their level of prosperity. Sedangkan kita saat ini, wah, mental kita masih ada di situ, masih terbakar, masih panas ketika orang ngomongin tentang kue tradisional. Allahu Akbar, it's so super yesterday. Sebenarnya apa sih manfaat daripada keberadaan daripada maskapai Borneo Air ini? Manfaatnya adalah pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal pastinya. Ketika konektivitas udara semakin baik, maka investasi pun akan mudah masuk. Wisatawan juga akan semakin banyak yang datang, guys. Dan aktivitas perdagangan antar wilayah pun akan semakin lancar. Dengan adanya
perdagangan turis, maka hotel, usaha kecil, hingga sektor logistik pun akan ikut merasakan dampak positif karena mobilitas manusia dan barang menjadi lebih cepat dan efisien. Air Borneo juga diproyeksikan untuk mendukung ambisi Sarawak menjadi salah satu pusat penerbangan di Pulau Borneo, guys. Another manfaat yang bisa dirasakan oleh adanya Air Borneo ini adalah dengan koneksi penerbangan yang semakin luas, pastinya wisatawan domestik maupun wisatawan internasional akan lebih mudah mengunjungi destinasi-destinasi yang selama ini kurang dikenal. Juga pastinya ya guys, akan menciptakan lapangan pekerjaan tambahan baru untuk orang-orang yang ada di Borneo ataupun orang-orang yang ada di Malaysia. Selain itu juga industri pendukung seperti catering, perawatan pesawat, logistik, dan jasa bandara juga akan berkembang sehingga membuka kesempatan kerja untuk masyarakat yang ada di sana. Selain itu menurut saya, keberadaan daripada Air Borneo ini dapat memperkuat integrasi antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Kenapa? Karena mobilitas masyarakatnya akan lebih lancar gitu. Mobilitas masyarakat, pelaku bisnis, kemudian mahasiswa, pengusaha akan semakin mudah. Pada akhirnya konektivitas yang lebih baik akan memperkuat hubungan ekonomi dan sosial antar wilayah di Malaysia. Seperti itu. Nah, jadi untuk hal-hal seperti ini yang bisa kita pelajari adalah lagi-lagi untuk maju adalah kita harus benar-benar mengutamakan ini, memiliki ini untuk mentality yang masih ada di bawah, untuk mentality yang masih ada yang ngomongin klaim, ngomongin resah makanannya digunakan oleh master chef negara lain, resah budaya digunakan oleh negara lain, tapi they don't do anything. Sedangkan di Malaysia mereka menggunakan akal pikiran mereka. I do believe ini juga merupakan salah satu efek positif daripada pendidikan yang baik, pembangunan di sektor pendidikan yang baik, sehingga menciptakan orang-orang yang memiliki pemikiran yang hebat, orang-orang memiliki mentality yang bagus juga, dan orang-orang memiliki pemahaman tentang sesuatu yang tidak serta-merta cepat terbakar ataupun tersulut emosinya seperti itu. Jadi mereka bisa menanggapi hal-hal yang mungkin terbakar di Indonesia, tapi mereka tak kisah pun. I don't care as long as kita bisa hidup lebih baik lagi, kita bisa hidup lebih sejahtera lagi dengan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, itu aja dulu guys diskusi kita kali ini. Semoga ada ilmu banyak yang diperoleh oleh kalian para viewers di video kita kali ini. Terima kasih banyak sudah selalu support About Sastra, and that's all from us. Hopefully you find this video good. If you find this video good, don't forget to hit the thumbs up, and also if you're new to this channel, don't forget to hit the like button, also subscribe. Much love from me and Lombok everyone. Bye, assalamualaikum. Malaysia boleh, Indonesia harus bisa lebih baik. Bye everyone.